Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Rifangki Wahab hadir untuk Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan edisi spesial Ramadan. Program ini hadir untuk Anda sebagai media informasi dari pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Mitra Kominfotik Bohulo Camp and Eat menyajikan konsep yang unik, perpaduan antara restoran tepi sungai dengan alam terbuka. Bohulo Camp and Eat berlokasi di Desa Dulamayo Selatan, Kecamatan Telaga Biru. Penasaran seperti apa? Kita simak setelah liputan berikut. Ribuan aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo mengikuti apel kerja bersama Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Ida Syahidah Rosli Habibi di halaman rumah jabatan Gubernur Senin 3 Maret 2025. Apel tersebut merupakan momen perdana ASN Pemprov Gorontalo bersua dengan Gusnar Idah pasca dilantik sebagai Gubernur dan Wagub Gorontalo periode 2025 hingga 2030 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Pada apel itu Gubernur Gusnar menyapa setiap kelompok ASN mulai dari pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, fungsional, pelaksana, kepala sekolah, dan guru. Sapaan mantan gubernur dan wagub Gorontalo di era Fadel Muhammad itu disambut antusias dan penuh semangat oleh peserta apel. Pada kesempatan ini, Gubernur Gusnar juga menyoroti persoalan disiplin waktu ASN. Menurut hasil pengamatannya bahwa keterlambatan ASN sudah sangat parah hingga mencapai 1,5 jam. Oleh karena itu, Gusnar menegaskan tekadnya bersama Wakil Gubernur untuk mengubah kebiasaan yang merugikan masyarakat itu. Gubernur Gusnar juga mengatakan pemerintah Provinsi Gorontalo akan segera melakukan uji coba pelaksanaan Work from Anywhere atau WFA. Konsep WFA atau bekerja dari mana saja ini akan diatur sedemikian rupa agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Ia pun menginstruksikan ASN yang akan mengikuti WFA harus siap dengan perangkat elektronik. Mulai Jumat depan ini kita uji coba. Kita uji coba bekerja dari mana saja. Oke? Dengan catatan pelayanan publik secara langsung itu tidak bekerja dari mana saja, tapi bekerja dari mana. Sekolah-sekolah pendidikan, rumah sakit, puskesmas, kemudian samsat, nanti kita akan atur juknisnya seperti apa, ya. Yang jelas tidak bisa mengurangi bobot daripada pelayanan publik, ya. Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rosli Habibi menginstruksikan kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menggunakan kembali jilbab bermotif karawo dan upiah karanji. Dalam sambutannya, Idah juga mengungkapkan rasa bahagia bisa berada di tengah-tengah ASN. Ia berharap momen tersebut dapat membuat semakin dekat dan akrab. Kembalikan lagi upiah karanji. Kembalikan lagi kopiah karanji, dan saya yakin kalian punya itu di rumah. Ya, kembalikan lagi menggunakan kopiah karanji, karena apa itu juga salah satu peningkatan UMKM untuk kita. Ya, kembalikan lagi kopiah karanji, kembalikan lagi menggunakan jilbab karawo. Wow, pasti kalian sudah ada. Ya, kalau yang belum ada ya beli lagi yang baru. Ya, untuk apa? Menghidupkan para pelaku UMKM. Ya, bangga kita menggunakan program lokal, bangga kita menggunakan kearifan lokal.
Pada apel perdana, Gubernur Gusnar Ismail dan Wagub Ida Syahidah Rusli Habibi juga menyerahkan santunan kematian dari Dewan Pengurus Korpri dan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo. Santunan diberikan kepada ahli waris ASN Pemprov Gorontalo yang meninggal dunia. Bolokem menjadi pilihan yang tepat untuk Anda yang ingin menikmati suasana asri tanpa harus bepergian keluar dari Gorontalo. Tempat ini terinspirasi dengan adanya COVID-19 yang membuat semua orang serba terbatas dalam berpergian. Meskipun dengan akses yang cukup menantang, namun pemandangan yang ditawarkan cukup menawan. Gubernur Gusnar Ismail bersama Wakil Gubernur Ida Syahidah Rusli Habibi diterima dengan adat Mopotilolo di Rumah Jabatan Bupati Gorontalo, Kamis 6 Maret 2025. Mopotilolo adalah upacara adat untuk menyambut pejabat yang untuk pertama kalinya berkunjung ke wilayah Gorontalo. Gubernur dan Wagub Gorontalo yang baru wajib mengikuti upacara Mopotilolo di seluruh kabupaten kota. Prosesi Mopotilolo diawali dengan Mopolahu Toutaea atau mempersilahkan turun dari kendaraan. Dilanjutkan Mopodiambango atau mempersilahkan melangkah dan Mopobotulo atau mempersilahkan naik lewat tangga adat. Setelah berada di dalam ruangan, prosesi adat diantaranya meliputi Mopohuloo atau mempersilahkan duduk, Mopo Maklumu Tota Tombuluwolo atau memaklumkan kepada pembesar negeri bahwa upacara adat akan segera digelar, serta Mopodungga Lotilolo atau menggelar sekapur sirih sebagai ungkapan terima kasih dan selamat datang. Mopotilolo diakhiri dengan Modua atau berdoa dan Mongabi, yakni pernyataan bahwa Gubernur Gusnar Ismail dan Wagub Ida Syahidah Rusli Habibi telah direstui secara adat untuk memasuki wilayah Kabupaten Gorontalo. Khusus pada bulan Ramadan, prosesi Mopodungga Louilumo atau menyajikan minuman dan kue adat ditiadakan. Kabupaten Gorontalo merupakan daerah pertama yang menggelar Mopotilolo bagi Gubernur Gusnar Ismail. Sementara untuk Wagub Ida Syahidah sudah merupakan daerah keempat. Sebelumnya Wagub Ida Syahidah sudah menjalani prosesi Mopotilolo di Kota Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Bawalemo. Dijadwalkan Gubernur dan Wagub Gorontalo selanjutnya akan mengikuti upacara Mopotilolo secara bersamaan di Kabupaten Gorontalo Utara. Mitra Kominfotik bukan hanya menawarkan pemandangan yang asri, Bolokem and Eat juga menawarkan pengalaman berkempling dengan mewah. Dimulai dengan harga Rp745.000 hingga Rp1.145.000 dengan harga yang berbeda untuk weekend dan weekdays. Ribuan warga menyerbu pasar murah untuk berbelanja komoditas pangan yang dijual dengan harga bersubsidi di lapangan tenis indoor Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Kamis 6 Maret 2025. Pasar murah perdana yang digelar pemerintah Provinsi Gorontalo itu bertujuan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan tingkat inflasi di bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Pada kesempatan yang sama, Wagub Ida Syahidah mengatakan pasar murah bersubsidi merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Ida menambahkan selama bulan Ramadan ini, Pemprov Gorontalo akan melaksanakan pasar murah bersubsidi di seluruh kabupaten kota. Insya Allah berikutnya dalam waktu rentang 1 bulan
subsidi yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Pasar murah bersubsidi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo menyediakan 1.500 paket komoditas pangan. Setiap paket terdiri dari 7 komoditas, yaitu beras, minyak goreng, gula pasir, telur, cabai, bawang merah, dan daging ayam. Harga normal 7 komoditas itu di pasaran sebesar Rp264.000. Tetapi pada pasar murah bersubsidi hanya dijual dengan harga Rp95.000 atau mendapat subsidi dari Pemprov Gorontalo sebesar 69%. Makanya kemarin direncanakan hanya 1.000 paket, tapi karena permintaan masyarakat cukup tinggi, ditambah lagi jadi 1.500 paket. Pak, untuk pasar murah ini di mana saja lokasinya? Di setiap kabupaten kota. Jadi kita akan datangi, dan pertama kita awali di Kabupaten Gorontalo ini. Ya. Mitra Kominfotik Bauloka menyediakan berbagai pilihan menu, mulai dari masakan lokal seperti tuna woku dan ayam iloni. Pengunjung juga dapat menikmati fasilitas tambahan seperti musola, lahan parkir, dan toilet. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID membuat rantai pasok untuk komoditas pangan strategis. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan pada High Level Meeting TPID di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Jumat 7 Maret 2025. Menurut Gusnar, mengenali lokasi produksi komoditas, membuat rantai pasok, serta menjaga koneksivitas akan sangat membantu dalam pengendalian inflasi. TPID akan mudah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pergerakan komoditas pangan. Gusnar juga meminta anggaran pemerintah daerah untuk segera dibelanjakan. Ia mengutarakan pemerintah daerah harus mengantisipasi keterlambatan pembelanjaan anggaran yang disebabkan oleh penyesuaian visi misi kepala daerah. Ia berharap penyesuaian itu tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama sehingga anggaran bisa segera dibelanjakan serta dirasakan manfaat dan dampaknya oleh masyarakat. Hal lainnya menjadi penekanan Gubernur Gorontalo ini yakni menyangkut insentif fiskal. Gusnar mengimbau agar insentif fiskal dapat dialokasikan pada program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Jadi anggaran-anggaran yang dikendalikan oleh pemerintah di proses pemerintah harus cepat-cepat dibelanjakan. Sebab ini juga turut memicu terjadinya inflasi. Insentif fiskal ini tidak manfaatkan. Dan insentif fiskal itu merupakan penghargaan. Ya. Oleh sebab itu saya berharap kepada kita semua, Pak Wali, Pak Bupati, yang memilih kita seriusi untuk penanganan sebuah program atau anggaran pemerintah sehingga juga bisa berubah pada penurunan inflasi dan itu akan menghasilkan insentif fiskal yang mudah-mudahan akan menambah pundi-pundi anggaran yang dilakukan
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rosli Habibi meminta seluruh pihak untuk menggiatkan kembali gerakan tanam rica dalam menyikapi lonjakan harga cabai rawit atau rica yang terjadi dalam sepekan terakhir. Mantan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo 2 periode ini meminta agar gerakan tanam rica harus ada pendampingan. Insya Allah di tahun depan ya rica ini mulai digerakkan lagi, harus ada pendampingan dari rumah ke rumah agar setiap pekarangan ini ada rica. Tadi disampaikan oleh Mas Eko ya, adanya PPL tadi, pekarangan pangan lestari. Ini kan ada program dari pemerintah juga. Tapi kalau tidak ada pendampingan, ya udah berhenti situ. Bahkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu 60 juta setiap desa satu PPL itu selesai juga. Bahkan kebunnya sudah tidak ada lagi sekarang. Nah ini tidak hanya PR daripada Dinas Pertanian, tetapi kita semua juga kiranya bisa menggiatkan kembali tanaman cabai ini yang saya rasa tidak ada musim panennya, setiap saat bisa panen sehingga tidak mencekik seperti yang terjadi saat ini. Secara umum, HLM TPID menyimpulkan bahwa dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri 1446 Hijriah, stok kebutuhan tersedia dalam jumlah yang cukup. Bahkan untuk beras, bahan bakar minyak, dan listrik, pasokannya melebihi kapasitas yang diperlukan. Bagaimana mitra Kominfotik? Bolehkah bisa Anda jadikan sebagai referensi tempat Anda berkumpul bersama dengan kerabat, keluarga, atau bahkan buka bersama? Untuk Anda yang ingin mengunjungi Bohulo Camp, Anda bisa menempuh jarak dengan waktu 45 menit dari kota Gorontalo. Jarak dari kota Gorontalo hingga Bohulo Camp sekitar 20 km. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk edisi kali ini. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Muhammad Rifangki Wahab dan tim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail didampingi Sekda Prof. Sofyan Ibrahim dan pimpinan OPD terkait melaksanakan sholat tarawih berjamaah di Masjid Aisyah Desa Moling Kapoto, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Kamis 6 Maret 2025. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Gusnar menyerahkan bantuan kepada pengurus Takmirul Masjid Aisyah sebesar 5 juta rupiah. Gusnar mengatakan bantuan tersebut diberikan untuk membantu Takmirul dalam operasionalisasi masjid selama bulan Ramadan. Lebih lanjut, dalam arahannya, Gusnar mengajak jemaah dan warga Gorod untuk memanfaatkan Ramadan dengan memperbanyak ibadah dan amalan-amalan baik lainnya. Ia berharap melalui Ramadan ini kualitas keimanan masyarakat Gorontalo yang mayoritasnya beragama Islam semakin meningkat. Nanti insya Allah kita sholat tarawih di salah satu masjid. Coba dicek ke sana di mana kira-kira paling tepat untuk kali ini kita sholat tarawih. Maka terpilihlah Masjid Aisyah.